Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini. Oke, tanggal 20 November 2020, tepatnya di hari Jumat, ya, hari terakhir di minggu ketiga. Jadi so far market dari minggu pertama sampai minggu ketiga masih bagus. Lalu bagaimana minggu depan? Ya, apakah akan terkoreksi atau akan lanjut naik? Kita akan bahas nanti gambaran market. Ya, saya akan terus update di morning briefing. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini dari sampai akhir. Ya, karena banyak sekali info-info dan insight-insight gratis yang bisa teman-teman dapatkan. Saya selalu share gratis. Ya, jadi kalau dibilang omnya pelit nggak mau bagi, saya sudah share di YouTube ini. Anda tinggal tonton YouTube ini, ya. Ya mungkin model kuota sedikit ataupun paket internet kan sekarang banyak yang sudah ada kuota YouTube. Ya, tinggal tonton. Morning briefing nggak lama kok, paling 10 sampai 30 menit. Ya, 10-30 menit itu kalau memang niat itu bisa sekali. Bahkan 2 jam pun kalau memang niat dari awal pasti bisa ditonton. Nah, jadi kalau tidak percaya, ya sesuai judul morning briefing kita kali ini adalah pesta dari Asri. Ya, jadi Asri sudah kita rekomendasikan. Ya, Asri sudah kita rekomendasikan di tanggal 3 November. Sebenarnya sih kita rekomendasikan jauh sebelum November. Ya, di akhir-akhir Oktober. Seperti itu. Ya, waktu harganya di 133. Kita beli di 130 hingga 133. Baru saya masukkan di YouTube, rekom gratis ke teman-teman. Ya, di sekitar 150-an. Kenapa saya rekom di 150? Ya, karena memang perbedaan antara VVIP dan non VVIP. Ya, tentu member VVIP mereka sudah bayar, yang mereka dapat privilege. Ya, sedangkan teman-teman yang notabene dalam tanda kutip memang tidak bayar, ya maka dari itu agak sedikit lagging dapatnya. Tetapi tetap dapat informasi. Jadi, teman-teman silakan cek rekomendasi saham 3 November 2020 atau ketik saja di YouTube Sunmologi, itu langsung direct ke YouTube channel kami. Karena kalau ketik Sunmologi itu cuman yang ada kata Sunmologi itu cuma di video saya yang bahas saham setahu saya. Jadi ini Sunmologi adalah metode, ya ini metode trading saya sendiri, ya metode trading di mana ini adalah merupakan teknik swing di mana saya menggambarkan sebuah pemandangan seperti itu. Ya, itu cuma gambar pemandangan itu sebenarnya cuma guyon saja. Ya, tetapi di dalamnya ada tekniknya. Ya, saya ada pakai teknik, dan teknik tersebut sudah saya ajarkan juga untuk rekan-rekan Silent Trader Academy Class. Ya, saya sudah ajarkan kepada rekan-rekan Silent Trader Academy Class, itu merupakan kelas dari kami. Kita akan open di sekitar Desember Januari. Buat yang mau silakan ditonton saja. Seperti itu, silakan ditonton, silakan join. Nah, jadi saya pakai teknik, cuman untuk memperhalus bahasanya, saya menggunakan istilah gambar. Jadi saya gambarlah gambar matahari, ya. Saya gambar matahari biar lebih bagus, seperti itu. Ya, jadi istilah sunmologi merupakan teknik swing dengan ya profit bisa bisa ya minimal 10% 20% rasa dapat. Ya, jadi dari dulu sunmologi sudah dikeluarkan. Dulu ada TGRA, ada BOS. TGRA waktu masih di 70-an, 70 80 ke 150, ada BOS dari 80 90, bahkan BOS sempat ke berapa tuh? Ya, BOS juga sempat ke sini. Ya, sempat ke 160. Rata-rata 100%, dan Asri ketika saya rekom di YouTube per sekarang itu sudah profit sekitar 60 hingga 70% dalam kurun waktu 3 minggu saja. Ya 3 minggu lah kita ngomong, 4 minggu lah ya, dalam waktu 1 bulan saja, seperti itu. Ya cuman ya kita harus sering pantau. Ya bedanya untuk investasi, kalau investasi kan ditinggal, kalau ini harus sering dipantau, bedanya itu saja. Ya jadi kalau tidak percaya, ya teman-teman bisa cek cuplikan video berikut. Rekomendasi saham 3 November 2020, Sunmologi baru nih, search saja keywordnya, Sunmologi baru telah rilis sehingga pergerakan ISG minggu ini. Ya, coba kita tonton dulu sekilas seperti itu. Dia punya volume pun meledak. Ya, ini nggak ada volume ya. Nah, tiba-tiba di sini gede kan. Ini kan, ini pun nggak kelihatan, kecil banget gitu.
kayak lagi lihat rumah waktu naik pesawat, ya kecil-kecil rumahnya kayak rumah monopoli. Nah, kalau seperti ini tiba-tiba volume meledak, ini kan pasti ada something. Entah nanti keluar berita apapun, saya sih menilai akan ada berita positif. Jadi ya bandara mungkin gerakin dulu, berita positif muncul, retail masuk, naikin harga. Ya kita sih harapnya seperti itu. Ya, tetapi ya kalau ada kemungkinan terburuk bandar jualan kita juga harus out gitu, jangan terlena. Tapi sejauh ini so far so good, volumenya oke, break, bandara akumulasi, harganya pun ditahan, ya. Meskipun market gimana pun harga tetap ditahan gitu. Jadi tanda ini memang sudah dijaga dengan baik oleh bandar dan kita harapkan Asri nggak akan tergoyang meskipun market nanti goyang di tanggal 5 ataupun tanggal 4 ataupun tanggal 6 seperti itu. Nah, jadi kalau mau swing boleh banget untuk teman-teman. Ya, target saya sih kalau seperti ini sih udah target matahari. Ya, kalau teman-teman yang selalu stay tune di YouTube saya, ya sudah banyak gambar matahari saya yang berhasil. Ya, ada SSIA, BOS, TGRA gitu kan. Jadi banyak banget. Nah, ini sekarang saya gambar mataharinya untuk Asri. Ya, saya gambar mataharinya untuk Asri. Kita doakan bandara masih akum, tidak berbalik arah. Kalau berbalik arah ya kita out. Ya, tetapi so far so good. Target matahari, target pertama itu di atmosfer, target atmosfer jelas di 200. Ya, target di awan ketinggian 35.000 kaki itu di 184, 177, 184. Tembus ke lanjut ke atmosfer di 200, tembus atmosfer, lanjut ke matahari di range 230 250. Ini target matahari, ya. Oke, ini target awannya, ya, target atmosfer di 200. Itu target jauh, cuman ya balik lagi tergantung kondisi market seperti apa. Oke. Ya, so far so good, technical masih oke, ya kita berharap yang terbaik ya. Saya sih berpikir kuartal 3 emiten-emiten properti itu membaik ya, karena minat beli di kuartal 3 properti membaik. Research yang saya baca juga kata kuartal 3 emiten properti membaik. Ya kita doakan kuartal 3-nya meledak sehingga ya setidaknya kasihlah 10% gitu kek, ya kan 10-20% kan lumayan buat makan cilok. Nah, kita doakan saja. Nah, berikutnya kita nonton bisa cek TRJA. Jadi TRJA saham baru IPO, cuman sudah melandai. Ya, dan sudah saya tunggu. Jadi ya saya seperti garis yang sudah saya gambarkan, dia sudah bentuk lowernya di sini, ya. Jadi kalau saya gambarkan ini sudah di bottom. Kita bisa gambarkan mungkin double bottom. Ya, target double bottom kalau memang terjadi ya di sini. Target jauh di 180. Nah, cuman ya kalau saya kan hanya untuk fast trade ya mungkin kita bisa target di 163 juga sudah oke, 163. Ya, closingnya pun bagus, volumenya juga sudah oke, volumenya biru, closingnya bagus. Oke, nah kalau kita cek dari historical terakhir, kalau closingnya bagus seperti ini, setidaknya open dikasih 6%. Nah, ya, oke kita doakan TRJA juga akan membentuk pola double bottom, bahkan bisa break 180 itu bagus. Itu kan targetnya. Ya, jadi TRJA bisa dilirik, berikutnya SEN juga bisa dilirik untuk member VVIP ataupun non VVIP. Saya juga lepas pantau, ini juga sudah terpantau. Oke, jadi untuk detailnya, kalau teman-teman mau, ya bisa tonton. Jadi ini banyak info-infonya. Ya, jadi silakan ditonton. Saya cuman kasih tentang aslinya aja. Nanti tonton lebih detail di sana. Nah, tandanya apa? Ya, tandanya apa? Nah, tandanya ialah ini merupakan satu teknik yang benar-benar luar biasa seperti itu. Dan sekali lagi selamat, member saya banyak banget yang masih keep meskipun rata-rata sebagian sudah jual. Tapi rata-rata 30% hingga 70%. Ya, bayangin teman-teman masuk 10 juta aja sudah jadi 13 juta dalam nggak nyampe 1 bulan seperti itu. Ya, ini didukung juga oleh nanti ya beberapa sentimen-sentimen nanti saya akan jelaskan ya di belakang. Terkait kita akan bahas kali ini tentang penurunan suku bunga oleh BI. Ya, jadi sekarang Astri sudah sampai matahari, selamat, target sudah selesai. Saya tidak akan bahas lagi. Ya, kalau di VVIP kita akan terus bimbing seperti itu. Jadi kalau teman-teman tertarik, better join sekarang. Karena kalau teman-teman tidak dipandu, tidak dibimbing, teman-teman akan hilang arah.
ya teman-teman akan hilang arah, nggak tahu mau trading apa ya, kok rasanya sudah tinggi semua ya. Nah, di VVIP lah kita akan trading ya, kita akan pandu biar Bapak Ibu punya mentor seperti itu ya. Jadi meskipun plannya gagal, turun pun ada dipandu untuk keluar di berapa dan sebagainya, jadi aman ya. Daripada trading sendiri kalau memang belum capable, sayang memanfaatkan momentum terbaik seperti ini, belum tentu kita akan dapatkan lagi di beberapa bulan yang akan datang ya. Jadi manfaatkan dengan baik kesempatan yang ada, jangan sampai terlewat ya, istilahnya seperti itu. Oke. Jadi next target berapa? Kalau kita pakai chart weekly, next target ya di 300 gitu ya. Oh, ini ada support kuat. Support kuat di sekitar 280 ya. Oh, resist, sorry ya, 280 300. Ini merupakan area resist juga dengan dekat dengan EMA 200 ya, EMA 200. Jadi ini next targetnya. Apakah bisa langsung besok? Harusnya bisa ya menurut saya, karena pertama volumenya cukup oke, indikator bandara juga cukup oke. Saya tidak akan jelaskan. Indikator bandara juga cukup oke. Sentimen suku bunga nanti akan saya jelaskan di belakang juga cukup oke. Jadi harusnya dimanfaatkan oleh bandar untuk mengerek harga. Manfaatkan news untuk mengerek harga. Ya harusnya seperti itu. Ya cuman kalau koreksi pun ya Anda jangan kaget gitu. Ini wajar sekali kalau koreksi. Oke, seperti itu. Ya, jadi selamat. Ya, saya sekali lagi ucapkan selamat buat teman-teman. Ya, kita tinggal tunggu apakah dia bisa ke inti mataharinya. Ya, di 300. Kalau dia bisa kuat di 300, wah. Ya, itu bisa sampai ke galaksi tetangganya Bima Sakti gitu ya. Ini kan kita galaksi Bima Sakti, ini bisa ke galaksi apa lagi kita nggak tahu ya. Di 400 sampai 500-an. Ya, ini sudah di luar dari galaksi Bima Sakti seperti itu. Ya, jadi targetnya seperti ini. Target dari Sunmologi kami sudah tercapai. Sisanya silakan Anda tentuin masing-masing. Yang ada profit asri ataupun kita banyak ya profit, dari tadi profit banyak sekali. Coba teman-teman chat di kolom komentar. Ya, coba teman-teman chat di kolom komentar. Profitnya berapa persen, profit apa aja, yuk biar teman-teman VVIP yang ragu pun member non VVIP yang ragu pun bisa tertarik untuk join ya, seperti itu. Oke, ini Asri ya. Berikutnya saya akan gambarkan sunmologi baru. Oh tidak, sunmologi baru di akhir ya. Kayak saya akan bahas terkait market dulu ya. Saya akan bahas terkait market dulu. Jadi market, wow, ya rally terus, inflow asing juga masih lanjut, ya. Tetapi ya balik lagi ini sudah semakin di penghujung, ya, sudah makin di penghujung. Oke, jadi inflow asing ini sudah di penghujung. Sebentar, saya buka RTI dulu ya. Oke, inflow asing sudah menipis meskipun so far dalam sebulan terakhir net buy-nya banyak sekali ya. Inflow asing cukup tinggi seperti itu. Hampir 5,5 triliun dalam sebulan terakhir. Lalu kalau kita cek inflow asing di BBRI per hari ini 2 hari terakhir akum buyback lagi ya, bahkan BBCA buybacknya lebih gila lagi ya, 173.000 seperti buyback pada tanggal 10 November kemarin waktu market mulai gila-gilanya. Jadi BCA di buyback lagi, hal ini yang menyebabkan market masih kuat ya, market masih kuat nanjak seperti itu. Nah, oke, ini gambarnya kurang ini ya. Oke, nah jadi ini adalah space-nya. Ya, ini adalah sisa space dari market untuk uji trendline. Kalau seandainya trendline dia bisa di breakout ke atas, ya, berarti dia break seperti ini. Oke. Ya, kalau dia bisa break ke atas, oh ini jelek sekali. Sebentar. Ya, ini bagus banget secara teknikal. Cuman apa namanya, kalau secara teknikal saham-saham yang terlalu ekstrim ya, kenaikannya terlalu ekstrim itu sebenarnya agak bahaya ya. Lebih baik seperti ini sih
Ya, koreksi pelan naik. Agak smooth. Kalau ini selama 3 minggu terakhir market sih udah terlalu tinggi. Cuman ya saya juga nggak peduli gitu kan. Seperti yang saya bilang kita harus fleksibel. Marketnya masih bagus ya hajar gitu. Market turun dikit, waspada, outflow asing sudah mulai, kita out dulu. Turun, inflow asing masuk lagi. Itu yang kita lakukan dari kemarin. Ya, waduh, agak bahaya nih. Udahlah cut loss dulu lah 2%, 1%. Bagus lagi, masuk lagi, hajar lagi. Gitu. Jadi di VVIP kita fleksibel gitu. Jadi ya kalau saya bodo amat. Misalnya saya hari ini cut loss asri, besok saya masuk asri saya juga nggak peduli. Ya, karena kan saya adaptable gitu. Saya beradaptasi dengan situasi dan kondisi dari market. Nah, begitu pula dengan bimbingan untuk teman-teman. Jadi teman-teman ya ikutin aja arahan saya, komando saya. Out dulu, masuk lagi, out lagi, TP lagi dan sebagainya. Gitu. Jadi adaptable, kalau nanti market inflasi udah mulai jualan, ya out lagi, cicil jual lagi. Nanti kita cari lagi menu swing baru. Seperti itu. Ya, jadi masih strong uptrend, kita nggak usah khawatir. Oke, jadi ini ada space-nya, tinggal tunggu saja. Semakin dekat seperti saya bilang akhir bulan ya, ini penentuannya kita lihat akhir bulan November indah atau tidak. Ya kalau saya sih maunya koreksi dulu dikit aja, setidaknya ya kasih nafas lah, konsolidasi dulu lah market ya. Cuman ya terserah, kalau marketnya masih mau lanjut monggo silahkan ya, itu nggak ada masalah seperti itu. Oke, jadi kita let's follow ya. Kalau saya cek dari bursa luar, uh, masih dalam batas yang cukup wajar. Cuman saya mau notice kepada teman-teman ya, saya mau notice kepada teman-teman itu terkait DJIA Dow Jones-nya ya. Saya mau notice kepada teman-teman terkait market bursa Amerika. Oke, kenapa bursa Amerika dijadikan patokan? Ya, karena ketika bursa Amerika terjadi panic sell, market akan keikutan. Ya, cuman ya kita nggak tahu sih. Ya, cuman kita nggak tahu nih apa namanya, market kita merespon seperti apa. Karena kalau saya cek sentimen dalam negeri ini masih terlalu banyak, sehingga ya saya yakin sih nggak terlalu terjadi panic selling, karena sentimen dari market, sentimen positif itu terus ngalir gitu, baik itu dari kebijakan moneter, kebijakan fiskal, ataupun kebijakan pemerintah yang lainnya. Ya, nanti kita jelaskan terkait suku bunga, kebijakan moneter. Nah, Dow Jones perdagangan terakhir semalam ya, itu bentuk candle yang cukup mengerikan, Marubozu. Ini saya nggak tahu volumenya berapa, tapi kalau dilihat dia masih di area resisten gitu. Dia jadi masih rejecting. Ya, ini breakout tapi ya ini mau di breakdown lagi segitu. Supportnya mau di breakdown lagi oleh Dow Jones, dan juga ini menjadi sinyal yang kurang oke. Ya, seakan Dow Jones ini sudah nge-stuck. Oke, jadi Biden effect-nya sudah lemes karena Biden effect-nya sudah di sini gitu. Ini udah bukan Biden effect gitu. Ini udah bukan Biden effect. Ini udah suka-suka bandar mau ngapain gitu. Jadi kita nggak tahu ya. Saya nggak tahu di Amerika sana stimulusnya seperti apa. Ya, setahu saya sih tidak sebaik stimulus di Indonesia untuk saat ini domestiknya. Maka dari itu Dow Jones cukup rawan koreksi untuk nutup gap di sini. Jadi kalau Dow Jones kira-kira turun dari 29.400 ke 28, ya turun 1000 poin, maka itu kan Dow Jones bisa turun sekitar 3%. Dan kalau misal Dow Jones benar turun sekitar 3%, maka akan membuat panic selling. Ya, cuman ya stimulus kita masih kuat, jadi mungkin turun cuman nggak banyak, habis turun naik lagi. Seperti itu. Jadi saya mau notice saja untuk Dow Jones, semoga tidak terjadi aneh-aneh, sehingga market bisa lanjut naik, dan seterusnya. Oke? Nah, berikutnya ialah, oh ya, market saya sudah tidak bahas. Jadi banknya juga masih, ya mereka juga masih net buy seperti itu. Jadi ya let's follow the trend. Nah, buat yang mau join langsung saja, oke, langsung saja ke Staff Silent ataupun ke saya Om Silent. Ini profitnya banyak sekali, teman-teman bisa lihat sendiri.
Wah, ini banyak sekali lah. Ini udah nggak kehitung lah seperti itu. Ya, jadi oh, masih ada hold asri 50%, nice. Dia cicil jual, cicil jual, cicil jual. Keren. Ya, jadi banyak sekali seperti itu dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman. Nah, udah jam berapa ini? Oke. Nah, berikutnya saya akan kasih sunmologi baru. Ya, sekali lagi ini tidak akan jamin pasti naik. Mau plan detail, ya Anda join VVIP. Cuman saya kasih plannya, saya kasih sahamnya untuk teman-teman. Jadi teman-teman silakan coba. Ya, jadi sahamnya itu ada IMAS. Oke, jadi IMAS juga merupakan target sunmologi dari saya. Oh, ini sudah ada gambarnya ya. Jadi sunmologi IMAS, ya, ini adalah sunmologi dari IMAS. Sebentar. Oke, saya pakai chart weekly, jadi kita mainnya agak lama. Ya, jadi ini sunmologi baru, ya disclaimer on, kerugian keuntungan balik lagi ke teman-teman. Ya, kalau di VVIP kita sudah dalam posisi untung. Oke, jadi untuk IMAS, ya jadi untuk IMAS seperti ini sunmologi, ya mataharinya di sini. Gambarnya jelek sekali ini. Oke, saya ulang deh. Ya, jadi ya, kenapa saya gambar ini, Kom? Ini kan gambarnya nggak penting. Ya buat have fun saja seperti itu. Jadi saya selalu menekankan kepada rekan-rekan di VVIP, trading saham jangan dibuat stres, ya. Makanya saya suka bercanda sekali di grup ya, karena kalau dibawa stres, dibawa mikir, ya Anda sendiri yang pusing seperti itu ya. Anda mikirin sampai 1000 kali pun sahamnya kan juga bergerak sesuai keinginan bandar, bukan sesuai keinginan Anda seperti itu. Jadi dibikin have fun saja. Market jeblok parah pun saya bercandanya lebih gila lagi. Jadi untuk psikologi teman-teman tenang. Ya, jadi ya saya guyon saja, iseng aja gambar matahari, terciptalah metode baru sunmologi. Oke, jadi target sunmologi awal, ya itu di sini. Ini adalah target atmosfer, ya ini ada target awan itu di sekitar 800 900 hingga ya 900 hingga 960 lah, ya 900 hingga 960 itu target awalnya. Ya, ini adalah target awan. Oke, ini adalah target awan yang bisa kita pakai. Sebentar. Ya, lalu berikutnya ialah target mataharinya. Salah gambar. Kita buang. Nah, oke. Nah, berikutnya target atmosfer. Kalau dia masih kuat lanjut, ya. Ini kalau bandar masih akum ya. Saya nggak jelaskan siapa bandarnya. Kalau member VVIP nanti saya kasih info. Ya, next targetnya, wih jauh sekali. Ya, next targetnya itu ada di sekitar 1000. Ini target awannya di sekitar 1000 hingga 1195. Ya, atau kalau saya gambarkan, ya saya gambar di daily chart aja deh. Oke, saya gambarkan di daily chart seperti ini. Ya, ini adalah sunmologi baru dari kami. Targetnya di sini 895 adalah target awan, ya 895 hingga 990. Ya, 900 hingga 1000 lah. Ini merupakan target awan. Next, kalau awan tersebut bisa dijebol, ya target atmosfer berada di sini. Jauh sekali memang. Ya, target atmosfer saya kasih di sekitar 1100-an. 1100 1200. Ini adalah target atmosfer. Target matahari yang nggak tahu beneran akan terjadi atau tidak itu di sekitar 1300 ke atas seperti itu. Jadi ketika IMAS sudah bisa sampai 1300 ke atas, maka IMAS berpotensi menjadi sunmologi. Ya, tapi kalau saya fleksibel, kalau bandar jualan ya saya taking profit. Cuma target dan perkiraannya seperti itu ya, nggak tahu nyampe atau enggak karena saya bukan bandar, saya cuma retail biasa. Cuman ya kita let's follow saja, let's follow the bandar, swing saja udah
merem seperti itu. Ya. Nah, berikutnya ialah saya juga mau announce untuk teman-teman yang mau join VVIP Silent Investor ya, tanggal 30 adalah tanggal terakhir promosinya. Sejauh ini dua rekom kita itu sudah jalan, yang satu sudah sekitar 5%, yang satu sudah tadi hampir sudah 20%-an dalam kurun waktu 1 minggu. Ya sudah 10-20% dalam kurun waktu 1 minggu. Dan ini invest, lebih enak lagi. Kalau asri itu harus dicekin setiap hari, capek. Kalau invest, merem. Ya, target saya untuk salah satu emiten ya kalau bisa di bawah 1 tahun sudah kena target. Minimal target kita untuk saham invest ialah 50% target minimal. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau penasaran, belum ketinggalan, tidak ada yang ketinggalan, ingat untuk investasi nggak ada kata terlambat. Yang penasaran langsung join. Ya, sudah ada 120 orang yang join dan semuanya sudah dalam posisi untung. Dan posisi untungnya pun sudah balik modal biaya membernya. Jadi ya udah profit bahkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau bisa langsung chat ke staff Silent ataupun langsung ke saya ke Om Silent. Oke, masa promosi habisnya di 30 November. Jadi kalau teman-teman mau join itu silakan. Jadi di VVIP Silent Investor itu full transparan. Ya, saya akan update porto 2 minggu sekali. Jadi teman-teman bisa cek saya beli apa, lotnya berapa, nominalnya berapa, di harga berapa, itu akan diupdate secara transparan. Jadi itu fasilitasnya biar teman-teman saling percaya. Ya, jadi buat yang mau silahkan. Yang mau ikut trading, silent trader. Yang mau sekalian invest, silent investor. Ya, kalau bisa gabung dua-duanya. Paket silent gitu ya, silent complete istilahnya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk perdagangan besok. Oh iya, saya mau jelasin suku bunga, sorry. Nah, untuk suku bunga, ya jadi kan BI ya menurunkan suku bunga acuannya ya 7 days repo rate itu dari 4% ya turun 25 bps ya jadi 3,75%, turun 0,25%. Ya, turun 0,25%. Tandanya apa? Gitu kan mungkin baiknya. Nah, jadi dalam kasus kebijakan moneter ya jadi kan kebijakan itu kan ada dua, biasanya kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter ya atau kebijakan keuangan. Nah, kebijakan moneter yang paling sering dilakukan ya dari Bank Indonesia dengan cara menaikkan ataupun menurunkan suku bunga. Nah, pertanyaannya ialah dampaknya apa gitu, dan emiten ataupun sektor mana yang terkena imbas. Ya, mungkin teman-teman bertanya seperti itu. Jadi, teman-teman harus tahu dulu nih, kalau suku bunga turun, apa yang terjadi sama ekonomi kita. Jadi, logika simpelnya seperti ini. Ya, banyak sudut pandang terkait suku bunga, tapi pada awalnya seperti ini. Ya, suku bunga acuan, namanya juga suku bunga acuan, ini dijadikan suku bunga acuan dari seluruh bank untuk kegiatan menentukan suku bunga lainnya. Ya, tidak terkecuali ya suku bunga kredit. Ya, atau sering kita dengar bunga KPR, bunga KUR dan sebagainya. Ya, kredit KPR seperti itu. Nah, bunga KPR itu dia mengacu kepada bunga acuan. Meskipun bunga KPR lebih tinggi, pasti. Cuman ketika bunga acuannya turun, ya bunga kredit pun akan ikut turun. Ceknya di mana? Silakan cek di website bi.go.id. Ya, kalau mau cek suku bunga kredit. Nah, ketika ya balik lagi di awal, ketika suku bunga turun, ya di salah satu tadi suku bunga kredit akan berpengaruh juga kepada suku bunga deposito. Seperti itu. Ya, bank selain nawarin kredit, dia kan juga nawarin deposito. Yuk, beli deposito di bank kami. Misalnya BBCA depositonya ngikutin ya yang awalnya 4%, terus turun dia ngikutin lagi turun jadi 3,75%. Lebih rendah gak? Lebih rendah. Ketika investor lihat loh, kayak bulan kemarin gue beli depositonya 4%, returnnya kok sekarang turun sih? Ah, gue jual aja deh depositonya. Nah, akhirnya para masyarakat, para nasabah tarik uangnya di bank. Ya. Nah, uang yang hasil ditarik akan beredar di masyarakat. Sehingga uang beredar di masyarakat itu meningkat. Nah, ketika uang beredar di masyarakat itu meningkat, ya kalau kita ngomong gamblang, entah itu uangnya masukin ke pasar modal,
akan menjadi sentimen positif untuk market kita karena dilihat wah saham lebih tinggi nih sehari sebulan 70%. Gue deposito 70% bisa sampai 15 tahun. Gue dalam 1 bulan bisa dapat. Gue tarik duit dari deposito pindah ke saham deh. Itu inflow yang bagus untuk pasar modal. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ialah akan meningkatkan ekonomi kita, kinerja ekonomi kita. Maksudnya gimana Om? Nah, selain dia investasi saham, ya mungkin bagi teman-teman yang belum masyarakat yang narik dana dan belum paham saham, ya mereka mungkin akan konsumtif. Ya, jadi dia tarik uang, uangnya dikeluarkan untuk konsumsi. Nah, kalau teman-teman ada belajar ekonomi, ya kan rumus GDP kita kan C plus I plus G plus X min M. Jadi consumers itu C, consumption, ya, itu merupakan penyumbang terbesar dalam GDP kita, kurang lebih 50-60%. Jadi, consumption meningkat, ya, daya beli masyarakat meningkat, akan menyebabkan ekonomi kita, GDP kita bertumbuh sehingga nanti kuartal 4 kita harapkan tidak terjadi resesi. Balik lagi kalau sudah tidak terjadi resesi, pertumbuhan ekonomi GDP sudah positif, ya saham langsung lanjut naik dan naik. Nah pertanyaannya kenapa saham naik dari sekarang? Ya karena seperti yang saya bilang, saham ini, pasar modal ini, IHSG ini leading indicator. Jadi investor sudah expect, investor sudah melihat di masa yang akan datang, wah suku bunga turun. Ya, balik lagi, suku bunga turun, uang beredar di masyarakat naik, masyarakat jadi konsumtif, ekonomi kita naik. Ya, ekonomi naik, pasar modal naik, belilah saham. Makanya dari sekarang sudah naik dulu. Leading indicator. Ya, itu satu. Jadi, imbasnya sebenarnya ke market. Kalau kita ngomong ke market, imbasnya hampir ke seluruh sektor. Ya, perekonomian gerak, seluruh sektor gerak. Ya, cuman ada beberapa sektor krusial yang menjadi yang mendapatkan angin paling segar. Ya, salah satu ialah sektor properti. Kenapa sektor properti? Misal kenapa sektor properti naik, Om? Gitu. Karena balik lagi, saya sudah jelaskan tadi, suku bunga KPR tuh, ekonomi sudah mulai meningkat. Ya, uang di deposito ditarik, gue beli properti aja deh. Suku bunganya lagi murah, bunga KPR. Ya, karena kan kalau misalnya teman-teman beli perumahan, terus juga term payment-nya itu 10-20 tahun, itu kan bunganya gede sekali. Tapi kalau bunga KPR rendah, itu kan cost finance-nya akan lebih rendah. Ya, tentu kalau investor properti yang jeli, dia pasti memanfaatkan tahun ini untuk beli properti. Ya, dengan catatan ada modal. Ya, nah akhirnya dibelilah properti, suku bunga turun. Suku bunga KPR turun akan menciptakan demand, terutama properti residential. Ya, karena kan properti residential yang biasa relate sama KPR. Ya, meskipun properti industrial juga sama, apartemen, gudang, ataupun ya ruko-ruko, dan juga ya industri lah istilahnya, itu juga relate dengan suku bunga KPR. Ya, cuman lebih relate lagi, lebih kuat lagi ke properti residensial. Maka dari itu perdagangan Selasa kemarin, APLN, LPK, RA itu makin jadi. Itu karena didukung oleh news ini. Ya, jadi didukung oleh news ini, oleh news dari suku bunga turun, ya optimisme investor tinggi, ya berdampak kepada sektor properti. Seperti itu. Ya, jadi saya melihat sektor properti yang paling banyak kena imbas selain banking. Ya, jadi banking properti yang biasanya paling kena imbas positif ketika ada yang namanya penurunan suku bunga. Ya, kebalikan kalau kenaikan suku bunga seperti tahun-tahun kemarin, makanya properti kan pada turun. Kenapa pada turun? Suku bunga tinggi. Beli properti bunga KPR mahal, siapa yang mau? Ya, yang menyebabkan harga sahamnya turun. Itu salah satu faktor kalau kita mau melihat ataupun trading ataupun investasi di saham properti. Ya, jadi sudah paham imbasnya apa, impact-nya besar. Seperti itu. Ya, cuman kalau gitu turunin terus aja Om, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi ya nggak bisa kita BI, ya kita nggak bisa BI nurunin suku bunga gila-gilaan. Ya, itu hampir nggak mungkin juga. Seperti itu.
Ya, jadi kenapa bisa seperti itu? Mungkin next video saya akan buatkan video khusus. Ya, jadi kenapa kalau suku bunga turun bagus, kenapa nggak diturunin sampai 0%? Nanti saya akan jelaskan. Ini ada kaitannya dengan perekonomian global yang harus kita ketahui. Ya, tapi itu ilmunya agak kompleks, jadi mungkin ya nanti saya buatkan lah kalau saya sempat. Ya, jadi intinya sudah keputusan yang tepat untuk menaikkan ekonomi kita. Ya, saya pikir ini keputusan yang tepat yang dilakukan oleh BI. Ya, jadi ya kita tinggal manfaatkan. Jadi balik lagi kita doakan ekonomi kita sama-sama pulih, stop perpecahan. Ya, jadi apapun agamanya, sukunya, rasnya, kepercayaannya, siapapun pendukung partai politiknya dan sebagainya, siapapun pemegang sahamnya, baik itu kita pegang properti, dia pegang construction, kita sama-sama doakan market kita sama-sama recovery. Ya, maupun Anda join grup STA, Anda join grup A, join grup B, join grup C, terserah. Yang penting kita doakan sama-sama market bisa bergerak terus naik. Ya, secara tren naik, 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 dan naik. Oke, jadi mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan ya. Buat yang mau join sekali lagi langsung ke saya ataupun ke staff saya. Oke, jadi thank you banget buat tonton yang sudah nonton video ini dan sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.